Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat GB Sentral Taman Ratu dan GB Horizon. Kembali kita jumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami masih boleh diizinkan untuk beribadah, walaupun secara online, kami tahu semuanya ada dalam rancangan Bapa. Bagi kami, masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak enak Bapak. Tapi kami harus lewati, kami harus jalani. Karena kami tahu ada satu kebaikan, ujungnya kami akan keluar sebagai pemenang. Karena itu Tuhan, pagi hari ini berkatalah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan. Kami akan menjadi keluar sebagai pemenang Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu tidak ada apa-apanya juga Bapak, untuk menjadi saluran berkat, untuk bisa menjadi corong suara-Mu, agar semua yang hamba-Mu lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, katakan bersama, amin. Jemaat GB Sentral Taman Ratu dan juga GB Horizon, saya yakin dan percaya kalau saat ini semuanya pasti sudah bilang di dalam hatinya, atau bahkan berkata kepada teman satu sama lain, WA-WA-an, sampai kapan ya kita begini? Sampai kapan sih pandemi ini lewat? Aduh, udah susah nih ngapa-ngapain, proses ekonomi lagi, aduh semakin lama makin susah nih, bagaimana nih kita nih? Semua apa-apa dikerjakan di rumah, semua dari rumah. Bahkan anak saya aja sekolah dari rumah juga online. Dia sempat tanya sama saya, Mama, sampai kapan saya sekolah online? Saya cuma bisa bilang, ya kita nggak ada yang tahu, ikuti saja Dena, berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang akan selesaikan semuanya. Terus dia juga seringkali bilang, Mama aku bosen nih Mama, aku bosen nih Mama. Bukankah semua orang juga mengalami hal yang sama? Mereka bosen dengan keadaan seperti ini. Mereka rindu seperti dulu lagi. Mereka bisa kemana-mana. Mereka bisa beribadah di gereja. Mereka bisa melayani Tuhan kembali. Tapi sekarang semuanya nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Padahal waktu kemarin tuh Tuhan kan udah kasih waktunya buat kita juga untuk melayani, untuk datang ibadah. Tapi kadang kita segawe kan, Pak, saya nggak bisa datang ya, Bu, saya nggak bisa melayani. Itu termasuk saya juga loh, bukan jemaat aja, tapi saya juga demikian. Kalau sekarang kita merindukan hal itu semuanya adalah hal yang biasa. Kalau kita bosan, itu ada hal yang biasa. Karena itu, lakukan, jalani semua bersama Tuhan. Karena ada satu kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan. Saat-saat ini, waktu kita lebih banyak di rumah. Saat-saat ini, waktu kita lebih banyak bersama keluarga, bersama anak, bersama suami, bersama istri. Tapi ada satu pertanyaan Tuhan yang Tuhan tanya buat kita semua. Dalam 24 jam yang Tuhan kasih sama kita, berapa jam waktu yang kita berikan buat Tuhan? Berapa jam yang Tuhan berikan waktu buat kita itu, kita kembalikan untuk Tuhan. Berapa jam untuk drakor? Dan berapa jam untuk sibuk medsos atau main game online? Hanya kita pribadi dengan Tuhan yang tahu. Tuhan mau dari 24 jam kita memberikan waktu yang lebih banyak buat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan minta kita demikian. Jangan lagi kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, tapi lebih baik kita membangun manusia rohani kita. Karena itu yang Tuhan inginkan. Tuhan sedang bekerja. Waktunya Tuhan sedang membentuk kita. Sekarang ini adalah waktunya Tuhan untuk membentuk kita. Manusia sekarang seringkali menyombongkan diri. Seringkali bilang, saya paling hebat. Manusia sekarang bilang, uangku banyak. Manusia sekarang bilang, gerejaku paling bagus, gerejaku paling bagus. Gereja satu dengan gereja lain saling bertikai. Itu adalah keadaan manusia zaman sekarang. 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata seperti demikian.
keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Kita berkata demikian, orang-orang demikian kita disuruh menjauh. Kita nggak perlu dekat dengan orang-orang yang demikian, karena Tuhan mau supaya kita semakin dekat dengan Dia, semakin merendahkan hati kita, semakin melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Tuhan mau kita jangan lagi saling bertikai satu gereja dengan gereja yang lain. Tuhan mau kalau ada hal-hal yang belum beres di dalam diri kita, kalau masih ada iri hati, masih ada dendam, masih ada suka jelekin orang, masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekarang ini waktunya minta pengampunan daripada Tuhan dan bertobat. Tuhan mau gereja Tuhan saat ini bersatu. Gereja Tuhan bersatu. Umat Tuhan bersatu. Itu yang diingini. Jangan lagi saling menjatuhkan. Belum lama ini ada satu lagu dunia ya. Lagu ini sempat heboh, katanya ini lagu udah diciptakan sebelum pandemi corona ada. Tapi akhirnya oleh penciptanya sendiri bilang tidak, ini adalah lagu baru. Tapi yang saya ingin tekankan pada pagi hari ini, kata demi kata daripada lagu ini itu sangat memberkati hidup kita, sangat membangun iman kita. Lagu ini begini: corona datang, Tuhan mencuci dunia, membungkam kesombongan manusia. Tempat ibadah semua ditutup, manusia kebingungan. Corona datang, bukan satu, betul. Benar saudara, corona, virus pandemi corona ini, COVID yang kita kenal dengan COVID-19, itu datang. Dia sepertinya tuh sedang mencuci dunia ini. Karena bukan cuma Indonesia yang kena, seluruh dunia kena. Sedang dicuci dunia ini sama Tuhan. Sedang dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan menutup semua tempat ibadah. Nggak ada lagi gereja yang bisa, ini gereja saya masih bisa. Nggak ada lagi. Semua gereja ditutup. Semua ibadah online. Tuhan mau apa? Merendahkan diri, Tuhan minta. Tuhan membongkar kesombongan dunia. Itulah yang terjadi saat ini. Anjing saya menggonggong, tapi biarkan saja, nggak usah terganggu ya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, semua orang di seluruh dunia berdoa, minta sama Tuhan, berteriak, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Mereka minta ampun, tapi seakan-akan virus corona nggak pernah pergi. Virus corona makin hari makin ganas, makin banyak angka kematian di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun makin angkanya masih cukup tinggi. Masih 300 setiap hari, 300 setiap hari, 300. Belum ada beberapa hari, beberapa minggu lalu sempat 100-an yang positif COVID. Tapi besokannya naik lagi 200 dan kembali ke 300 setiap hari, 300. Tapi puji Tuhan, angka kematian sudah kecil, angka kesembuhan sudah besar di Indonesia. Di beberapa negara angka kematian masih cukup besar. Seakan-akan doa kita nggak didengar Tuhan. Tidak saudara, tidak sama sekali. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Saya katakan sekali lagi, Tuhan sedang bekerja. 2 Tawarik 7 ayat 13 berkata seperti demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan,
Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Bukankah keadaan ini seperti yang kita alami sekarang? Kita nggak bisa keluar dari rumah, kita kerja di rumah, penghasilan kita juga semakin banyak berkurang karena kita ada beberapa yang dirumahkan, ada beberapa yang gajinya dikurangi karena kerja dari rumah, ada yang unpaid leave, banyak sekali sehingga harus mengeluarkan dari tabungan kita. Bukankah ini terjadi? Belalang memakan habis hasil bumi. Jadi uang kita yang kita tabung, kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Bukankah pandemi yang sekarang ada ini seperti penyakit sampar sedang terjadi, belum ada vaksinnya, belum ada obat yang menyembuhkannya, hanya imun dari tubuh si penderita yang bisa menyembuhkannya, yang bisa menolak daripada virus itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya ini di dalam Alkitab sudah tertulis jelas. 2 Tawarik 7:14 berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarnya dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan untuk menggenapi 2 Tawarik 7:14? Untuk supaya janji Tuhan untuk buat jemaat-jemaatnya terjadi. Tuhan mau semua orangnya, semua jemaat merendahkan diri, semua umatnya merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan yang dari surga akan mendengar doa kita, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Oleh karena itu, ada 3 hal sebagai anak Tuhan, sebagai umat-umat yang diberi kepercayaan oleh Tuhan, kita harus lakukan dalam kehidupan kita. 1, kita harus mengaku dosa kita. Kita harus bertobat. Jangan lagi kita menjadi sombong. Jangan lagi kita merasa paling benar. Jangan lagi kita bertikai. Jangan ada dendam di hati kita. Jangan pikir kalau sudah melayani bisa jadi kita disombong. Jangan. Tapi pikir satu hal. Selama ini pelayanan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan? Pertanyaan ini untuk saya dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kedua, pakai waktu-waktu sekarang kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena lewat kedekatan kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Sehingga dalam menghadapi pandemi ini dan krisis ekonomi ini, kita akan menghadapinya dengan keberanian yang dari Tuhan. Pakai dengan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Seperti tadi saya tanya, Tuhan tanyakan kepada kita, ada 24 jam yang Tuhan berikan buat kita. Berapa jam buat TikTok? Berapa jam buat drakor? Berapa jam buat medsos? Berapa jam buat game online? Tuhan mau, ingat sekali lagi, Tuhan mau dari 24 jam itu waktunya lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk dunia. Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pergunakan waktu kita dengan bijak. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang ketiga, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Di GBI Horizon ada gerakan namanya suka membaca Alkitab. 1 hari hanya 1 pasal. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat GBI Horizon atau GBI Taman Ratu, kalau mau ikut juga boleh. Ada beberapa GBI Taman Ratu yang sudah ikut di gerakan Suma ini. Untuk ikut dalam gerakan Suma ini, 1 hari hanya 1 pasal yang Tuhan inginkan kita baca. Ayo, jangan lagi kita menunda. Jangan lagi kita menunda. Tapi kita harus melakukan dari sekarang. Karena waktunya sudah sangat singkat. Jemaat di GBI Sentral Taman Ratu, saya juga percaya pasti ada gerakan membaca Alkitab. Terus tingkatkan, dan bentuk lagi kalau bisa pecah. Jangan terlalu banyak. Kalau ada udah 12 orang, pecah lagi, pecah sehingga ada beberapa orang yang akan pegang
sebagai host daripada gerakan membaca Alkitab ini. Satu hari satu pasal saja cukup. Tuhan nggak minta banyak, satu hari satu pasal, memuji, berdoa. Pokoknya kasih waktu buat Tuhan. Kalau siang ada waktu lagi, baca lagi firman Tuhan. Baca lagi dan baca dan baca, sehingga kita akan semakin bertumbuh. Kita bertumbuh bukan hanya dengan di dalam kebenaran firman, pembaca firman Tuhan. Kita juga bisa ikut dengan ibadah-ibadah online yang sekarang ini banyak sekali di YouTube ya. Jangan bilang, itu kan bukan dari gereja saya, itu gereja lain. Tidak usah pikirkan dari gereja mana, kita semua sama di dalam Tuhan. Yang penting kita tahu, kita dengar, oh ini baik buat kebenaran, buat membangun iman saya, membangun jiwa saya. Ikuti dan terus ikut kegerakan itu. Jangan sampai ketinggalan. Anak-anak muda ingat, hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kalian semua. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi satu yang Tuhan minta, perkenalan akan firman Tuhannya harus kuat. Tua yang sudah banyak, tapi penuainya harus siap, harus kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau dipakai Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa lagi, lakukan ini semua. Mengaku dosa, bertobat, jangan ada lagi kesombongan, jangan lagi merasa yang paling benar, jangan lagi bertikai, jangan ada dendam, jangan ada iri hati, jangan ada kebohongan di dalam hidup kita. Mari kita periksa pelayanan kita selama ini untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri. Yang kedua, pakai waktu-waktu luang kita sekarang semakin dekat dengan Tuhan. Berapa jam waktu yang kau berikan untuk Tuhan? Berapa jam untuk dunia? Tuhan tidak mau. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang ketiga, semakin bertumbuh di dalam pengenalan kebenaran firman Tuhan. Baca, ikuti gerakan membaca Alkitab. Karena itu sangat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang saya percaya Bapak Ibu pasti punya banyak waktu. Baca firman hanya satu pasal. Hanya satu pasal yang Tuhan minta. Pasti kalian akan mendapatkan yang luar biasa. Kalian akan semakin kuat. Semakin orang dengan kalian bisa membagikan, menghibur, menguatkan orang-orang yang perlu dikuatkan. Sehingga kalian akan keluar sebagai pemenang. Kembali lagi kepada tadi pertanyaannya. Banyak orang di seluruh dunia sudah berdoa. Banyak orang di seluruh dunia sudah berteriak kepada Tuhan, meminta ampun. Dan meminta kalau bisa semuanya dilalukan Tuhan. Tapi kenapa seakan-akan sepertinya Tuhan kok berdiam diri? Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tidak, Tuhan melakukan. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi orang yang lebih kuat. Karena Ibrani 12 ayat 25 dan 26 berkata seperti demikian. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi yang kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Sekali lagi saya bacakan Ibrani 12 ayat 25 ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi ini tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26-nya berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Itulah jawabannya. Kenapa kita harus mengalami pandemi ini? Mengapa kita harus melewati semua krisis ekonomi ini? Karena satu hari nanti, Ibrani 12 ayat 26 berkata, satu kali lagi, bukan hanya bumi saja digoncangkan, melainkan langit juga. Di saat itu, kita semua umat Tuhan, jemaat GBI Sentral Taman Ratu dan GBI Horizon sudah menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang penuh kemenangan untuk menghadapi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sangat singkat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di setiap jemaat-Mu Bapa, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Mereka boleh berbalik dari jalan-jalan mereka semua. Mereka memberikan waktu yang terbaik buat engkau. Mereka mau dibentuk oleh engkau menjadi seperti yang engkau inginkan. Dan mereka akan menjadi umat-umat yang kuat dan tangguh. Tidak ada lagi dalam hidupnya iri hati, kesombongan, dendam. Tidak ada lagi kebohongan. Semuanya mereka lakukan hanya untuk engkau Tuhan. Mereka berjanji memberikan waktu dari 24 jam, memberikan waktu yang terbaik buat engkau Tuhan. Mereka juga mau membaca kebenaran firman-Mu Bapa. Mereka mau kembali menggerakkan gerakan membaca Alkitab setiap hari Bapa. Anak-anak muda akan Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Mereka akan menjadi pendobrak-pendobrak di akhir zaman ini Bapa. Biarlah Tuhan semuanya boleh terjadi untuk anak-anak-Mu di GBI Sentral Taman Ratu dan di GBI Horizon. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti. Firman-Mu akan terus mendengung, terus berkata-kata di dalam hati, lepas pribadi dari setiap jemaat-Mu, sehingga mereka dikuatkan, mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.